Dunia sepak bola Indonesia kembali diguncang oleh drama di luar lapangan hijau. Laga yang paling dinanti-nantikan dalam kalender Liga 1, yakni duel El Clasico Indonesia antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung, dipastikan tidak akan digelar di ibu kota. Keputusan pahit ini memaksa Persija Jakarta untuk mengungsi jauh ke Pulau Kalimantan, tepatnya ke Stadion Segiri, Samarinda, guna menjamu rival abadi mereka. Perubahan venue yang mendadak ini bukan sekadar pemindahan lokasi pertandingan biasa, melainkan sebuah tamparan keras bagi panitia pelaksana, Panpel, Persija dan kekecewaan mendalam bagi ribuan Jakmania yang telah bersiap membirukan, atau dalam konteks ini, mengoranyekan, Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Kekecewaan berat Panpel Macan Kemayoran. Bagi Persija Jakarta, bermain di SUGBK bukan hanya soal kapasitas stadion, melainkan soal harga diri dan energi yang diberikan oleh dukungan langsung supporter setianya. Panpel Persija mengungkapkan rasa kekecewaan yang amat sangat mendalam terkait keputusan pemindahan lokasi ini. Menurut pihak Panpel, segala persiapan administratif maupun teknis sebenarnya telah diupayakan secara maksimal agar laga ini bisa berlangsung di Jakarta atau setidaknya di wilayah sekitarnya seperti Patriot Candrabaga, Bekasi. Namun, kendala perizinan dan faktor keamanan menjadi tembok besar yang sulit ditembus. Kabar mengenai batalnya laga di GBK ini menyisakan lubang besar di sisi finansial dan moral. Bermain di Samarinda berarti Persija kehilangan keuntungan sebagai tuan rumah secara harfiah. Mereka harus menanggung beban biaya logistik yang membengkak serta kehilangan potensi pendapatan tiket yang masif jika laga digelar di Jakarta. Ketua Panpel Persija menegaskan bahwa kekecewaan ini bukan hanya milik manajemen, tapi juga milik seluruh elemen tim. Persija yang sedang berjuang menembus papan atas klasemen sangat membutuhkan sokongan moral dari Jakmania untuk meredam kekuatan Maung Bandung. Kini, mereka harus tampil di stadion yang secara geografis lebih dekat dengan basis supporter lawan di luar Jawa, atau setidaknya di tempat yang netral namun jauh dari basis massa mereka sendiri. Respons dingin dan realistis dari Bojan Hodak. Di seberang kubu, pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, menanggapi situasi ini dengan kepala dingin. Alih-alih merasa diuntungkan dengan status Persija yang menjadi tim musafir, pelatih asal Kroasia tersebut memilih untuk tetap fokus pada persiapan teknis anak asuhnya. Bagi Hodak, perpindahan stadion bukanlah variabel utama yang menentukan hasil pertandingan, meski ia tidak menampik bahwa tekanan supporter tuan rumah akan sedikit berkurang. Bojan Hodak berkomentar bahwa dalam sepak bola profesional, adaptasi adalah kunci. Ia menekankan bahwa Persib akan tetap mempersiapkan diri seolah-olah mereka akan bermain di atmosfer yang paling intimidatif sekalipun. Baginya, bermain di Samarinda atau Jakarta tidak mengubah target utama Persib, membawa pulang poin penuh untuk tetap bersaing di perebutan gelar juara. Namun, Hodak juga menyoroti jadwal yang semakin padat dan perjalanan jauh ke Samarinda yang tentu akan menguras fisik para pemain. Ia menilai bahwa ketidakpastian venue seperti ini sebenarnya merugikan sepak bola Indonesia secara umum, karena mengganggu ritme persiapan tim dan pemulihan pemain. Kendati demikian, ia memastikan bahwa David da Silva dan kawan-kawan dalam kondisi siap tempur dan tidak akan terganggu oleh drama pemindahan venue tersebut. Samarinda, panggung baru duel klasik. Stadion Segiri di Samarinda kini menjadi sorotan. Stadion yang biasanya menjadi angker bagi tamu-tamu Borneo FC ini akan menjadi saksi bisu rivalitas terpanas di tanah air. Pemilihan Samarinda tentu didasarkan pada pertimbangan kesiapan fasilitas dan izin keamanan yang lebih memungkinkan dibandingkan kota-kota lain di Pulau Jawa pada saat yang sama. Namun, bagi publik sepak bola, fenomena ini memperpanjang catatan kelam mengenai sulitnya menggelar pertandingan besar di Jakarta dengan jaminan keamanan yang absolut. Laga Persija versus Persib selalu dikategorikan sebagai laga risiko tinggi, high risk, dan kegagalan menggelar laga ini di ibu kota mencerminkan tantangan besar dalam koordinasi antara penyelenggara liga, klub, dan aparat keamanan. Dampak psikologis dan teknis bagi pemain. Secara teknis, berpindahnya laga ke Samarinda memberikan keuntungan dan kerugian yang unik bagi kedua tim. Persija Jakarta harus berjuang melawan rasa lelah akibat perjalanan dan hilangnya aura kandang. Secara psikologis, para pemain Macan Kemayoran harus mampu memotivasi diri mereka sendiri tanpa gemuruh puluhan ribu supporter setianya yang biasanya memadati tribun GBK. Di sisi lain, Persib Bandung yang sedang dalam tren positif mencoba memanfaatkan situasi ini.
Dengan tekanan supporter yang jauh lebih minim, para pemain Persib diharapkan bisa lebih tenang dalam menjalankan skema permainan yang diinginkan Bojan Hodak. Meski begitu, kondisi lapangan di Segiri yang memiliki karakteristik berbeda dengan GBK juga menuntut adaptasi cepat dari kedua belah pihak. Harapan di tengah ketidakpastian. Meskipun panpel Persija merasa kecewa berat dan Bojan Hodak bersikap pragmatis, publik tetap mengharapkan kualitas pertandingan yang tidak menurun. Duel ini bukan sekadar perebutan 3 poin, melainkan pertaruhan gengsi antara dua kutub kekuatan sepak bola Indonesia. Kekecewaan panpel Persija diharapkan bisa menjadi pemacu bagi PT Liga Indonesia Baru, LIB, dan pihak terkait untuk lebih serius dalam menyusun jadwal dan menjamin ketersediaan venue di masa depan. Sepak bola Indonesia tidak akan bisa maju jika laga-laga besar terus-menerus terusir dari rumah asalnya sendiri. Pada akhirnya, di Stadion Segiri nanti, peluit kick-off akan tetap ditiup. Apakah Persija mampu mengubah kekecewaan mereka menjadi energi kemenangan? Ataukah Persib yang akan tertawa di tanah Borneo karena berhasil mencuri poin dari sang macan yang sedang terluka secara administratif? Jawabannya akan tersaji di atas rumput hijau, jauh dari hiruk-pikuk Jakarta, namun tetap dengan tensi tinggi yang sama. Laga ini menjadi pengingat bahwa dalam sepak bola Indonesia, kejutan tidak hanya terjadi di dalam kotak penalti, tetapi juga di meja-meja perizinan dan koordinasi keamanan. Semoga, meskipun harus menempuh ribuan kilometer, sportivitas tetap menjadi pemenang utama dalam duel klasik ini.